Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus sahibul hajat, Bapak Wakil Wali Kota, beserta jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian, wabil khusus pembawa degan yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian yang hadir dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di lingkungan Bokek, Kelurahan Banjaragung, Bokek, kirain Bokek, Kota Serang yang berbahagia. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang ke Serang dengan membawa cinta. Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Maka melihat semangat Bapak Ibu walaupun hujan tetapi tidak mematahkan semangat kita untuk hadir di pengajian ini, maka cukup saya katakan, jika teman membuatmu kecewa. Kenapa Banzer? Oh, mau di belakang. Silakan Ibu. Melihat semangat dan antusias Bapak Ibu di lingkungan Bokek ini, ngomongnya gimana sih? Bugik, ya itulah. Maka saya sampaikan, jika kawan membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, jika corona membuatmu merana, yakinlah Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Hanya karena rasa cintalah malam hari ini semuanya bisa hadir di tempat ini. Maka siapapun malam hari ini yang datang karena cintanya kepada Allah, saya berdoa mudah-mudahan menjadi wasilah Allah mencintai kita. Amin. Siapapun yang hadir karena cintanya kepada Rasulullah, semoga menjadi wasilah Rasulullah mencintai kita. Amin. Bagaimana kemudian Anda tidak bahagia di tengah ramenya isu corona? Walaupun saya lihat tadi di jalan banyak corona, komunitas rondo mempesona. Kamu datang lagi. Kalau dia jelas kopi sianida, komunitas pria siap nikahi janda.
Di tengah-tengah kekhawatiran bangsa ini yang menurut saya sudah berlebih-lebihan, betul, terhadap virus ini, kita masih mampu berkumpul bersama-sama menghadiri majelis ini. Disinilah kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malam hari ini kampung kita dipenuhi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Amin. Yang mereka akan mendengarkan semua doa-doa kita, hajat-hajat kita, yang akan langsung disampaikan oleh Allah. Malaikat akan laporan kepada Allah, Tuhan, itu loh warga Serang gak takut dengan corona. Betul? Orang hari ini lucu, dengan virus corona takut, tapi meninggalkan sholat gak pernah takut. Dengan corona takut, membuka aurat tidak pernah takut. Kata Pak Wakil Wali Kota, corona itu memang menakutkan, tapi lebih menakutkan istri di rumah. Ini menurut saya sudah terlalu lebay. Bahkan di beberapa negara azannya sudah ditambahi, as-sholatu fi buyutikum, sholatlah di rumah masing-masing. Di Kuwait bahasanya as-sholatu fi rihalikum, silakan sholat di kediaman masing-masing. Kenapa mereka diseru seperti itu? Karena mereka selama ini disiplin sholat 5 waktu di masjid. Saya sarankan di Serang gak usah ikut-ikutan ada anjuran sholat di rumahmu, gak usah dianjurkan saja, sudah setiap hari seperti itu. Betul? Bahkan kita ini termasuk orang-orang yang kemudian cuek terhadap Allah. Begitu adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya apa? Adzan lagi. Maka malam hari ini sekian banyak orang yang berkumpul di majelis ini, walaupun dalam keadaan hujan-hujanan. Saya meyakini Anda bukan orang yang takut dengan corona, tapi hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka untuk mengawali pengajian malam hari ini, saya teringat sebuah sabda dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu lailatal mi'raj, saya melihat pada malam mi'raj. Ini saya sampaikan supaya dapat bonus semua yang hadir. Apa yang dilihat Rasulullah? Nahron, sebuah sungai. Tadi begitu hujan Pak Wakil Wali Kota, saya jadi ingat komentar pejabat KPAI, berenang bisa mengakibatkan kehamilan. Maka tadi saya khawatir kalau hujan banjir, jangan-jangan pulang-pulang ibu-ibu pada hamil. Maka tolong ibu-ibu besok kalau mau renang minum pil KB terlebih dahulu ya. Banser kalau mau renang pakai kondom ya. Pejabat kok goblok gitu loh. Renang bisa bikin hamil, itu nalarnya dari mana? Padahal menurut dokter Boyke 80% laki-laki yang berenang adiknya mengkerep mengecil. Kan artis ya, masa orang berenang begini gitu. Maka saya jadi ingat Pak Wakil Wali Kota, kenapa kalau kita itu bikin rekening di bank yang ditanyakan nama ibu bukan nama bapak? Betul? Kalau Anda bikin rekening di bank yang ditanya pasti satu, siapa nama ibu kandung? Saya baru ketemu jawabannya sekarang. Kenapa kalau bikin rekening bank yang ditanyakan nama ibu kandung? Karena kalau nama ibu kandung pasti cuma satu, tapi kalau nama bapak bisa sekolah renang. Goblok, goblok itu. Enggak nalar itu. Itu namanya makan bakwan di warung pojok. Kiainya tampan, pejabatnya pekok, ya itu kayak gitu.
saya melihat pada malam Mi'raj nahron, sebuah sungai. Apa ciri-ciri sungai ini? Ma'uhu ahla minal asal, airnya lebih manis dibandingkan madu. Apa yang lebih manis dibandingkan madu? Tidak ada. Kalau Anda bertanya sama saya, Gus, bagaimana cara membedakan madu yang asli sama yang palsu? Tanya saya bisa membedakan. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu, berarti gula. Madu ditaruh di dalam botol, digoyang-goyang, dia ikut goyang, palsu, berarti air. Madu dibawa pulang, istrinya marah, asli. Asli. Gus Miftah mau mencoba, saya belum berani. Tapi saya sudah mencatat tanggal 29 Juni adalah merupakan hari terakhir masa idahnya Bunga Citra Lestari. Sorry ya, saya tidak akan tergoda. Karena saya adalah tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kamera. Saya selalu ditanya wartawan. Terakhir saya syuting YouTubean sama Deddy Corbuzier, saya ditanya, Gus, ente kan guru gua, katanya. Iya, sekarang kan lagi marak, para ustadz nikah lagi tuh, bahkan diantar sama istrinya. Gus Miftah menikah lagi enggak? Saya bilang nunggu takdir. Kalau memang ada takdirnya, mana bisa saya melawan takdir? Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri, ya bilang. Matane. Kemudian dilanjutkan lagi hadisnya, wa abradu minasalji, sungai ini airnya lebih dingin dibandingkan es. Beda, kalau panggungnya ini lebih panas daripada matahari karena nggak ada kipas angin. Saya cuma bilang nggak ada kipas angin, saya nggak minta. Kok panas banget ya? Banser, kipas angin dong. Kan saya jadi curiga sama panitia, kipas angin saja tidak ada, apalagi amplopnya, kan begitu. Transfer matamu, transfer. Kipas angin dong sama tisu. Masa di sini apa-apa harus minta sih? Kemudian dilanjutkan lagi, karakteristik sungai ini apa? Wa atyabu minal miski, airnya lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Kalau lebih wangi dibandingkan minyak kasturi, saya tahu jawabannya apa. Bau mulut orang berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi. Makanya kenapa Bapak Ibu kalau bulan puasa jangan banyak omong, karena khawatir bau kasturinya kemana-mana. Maka bulan puasa kita diminta untuk banyak diam. Kenapa? Karena diam itu adalah emas. Makanya setiap kali istri saya minta emas, saya diam. Karena diam adalah emas. Gitu. Itu laki-laki yang uangnya pas-pasan. Istrimu minta uang, kamu jawab waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih waktu. Fakultu, kemudian saya bertanya, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, liman hada, sungai ini untuk siapa? Faqala, maka kemudian Jibril menjawab, hada liman shalla alaika fi rajabah, sungai ini diperuntukkan bagi panitia pengajian yang menyediakan kipas angin. Sungai ini, dan panitianya kerepotan.
Sungai ini diperuntukkan bagi siapapun yang mau bersolawat di bulan Rajab. Maka ini mumpung bulan Rajab, di tengah ramenya isu corona, saya ajak Bapak Ibu membaca solawat ijazah dari Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, supaya kita dijauhkan dari virus corona dan virus-virus lainnya. Amin. Walaupun hari ini ada virus yang lebih ganas dibandingkan corona. Apa? Virus congorna. Nah, ini lebih ngeri ini. Yuk, ini ijazah dari Habib Lutfi, tolong dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Dibaca kapanpun, insya Allah. Begitu bi'adadi kulli da'in wa dawa'in, langsung datang kipas angin. Subhanallah, luar biasa ini sholawatnya. Maka Bapak Ibu, mumpung ini bulan Rajab, silakan memperbanyak membaca sholawat, termasuk sholawatnya Habib Lutfi ini. Sholawat itu bila bisa dibaca fi kulli waktin wahinin, dimanapun kapanpun boleh, kecuali memang di tempat-tempat yang dilarang untuk membaca sholawat, seperti di toilet, di kamar mandi dan lain sebagainya. Siap. Apa dibalik Pak? Saya ngurusi kipas angin, Anda ngaji di sini. Makasih ya Pak ya. Mudah-mudahan pulang istrinya hamil lagi. Amin. Ya, kembar anak 15. Amin. Maka ibu-ibu bapak, mumpung ini bulan Rajab, ibu-ibu punya anak di rumah, masuk kamar, kok anaknya nakal diselawati ibu, insya Allah anaknya soleh. Masuk kamar, pegang kepalanya, bacain sholawat, bacain fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku jadi anak yang soleh. Al-Fatihah, diijabah oleh Allah. Bapak-bapak punya istri, mulutnya cerewet, gampang tidur, masuk kamar pegang mulutnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku cangkemnya nggak cerewet. Al-Fatihah, di Fatihah masih cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Saya dicurhati sama kawan, Gus, saya mau nikah lagi. Kenapa? Istri saya cerewet. Terus kamu mau nikah dengan siapa? Saya mau nikah lagi dengan mahasiswi. Oh, saya bilang, kalau kamu pengen ngerasain mahasiswi, jangan menikah lagi. Terus caranya gimana? Gampang, istrimu suruh kuliah lagi, otomatis dipanggil mahasiswi. Dia bilang, tapi istri saya cerewet. Ya sudah, kalau kamu tidak mau punya istri cerewet, saya doakan mudah-mudahan istri kamu stroke. Langsung dia bilang, jangan dong. Ya sudah, sekarang pilih mana, istri cerewet apa istri stroke? Ya udah cerewet saja, nggak apa-apa lah. Mbok ya disyukuri sudah punya istri, alhamdulillah, daripada ini wajah-wajah jomblo. Kasihan amat loh. Apaan? Umur seumur hidup banyak kencing tok. Wah, kasihan kamu sunat, nggak ada bedanya dengan keran. Tur gitu tok. Maka yang jomblo saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman ya. Kasihan amat loh.
Itu yang hijau-hijau nganggur tuh. Oh. Mbak-mbak yang berbaju hijau, berjilbab hitam, saya kasih tahu. Tahu yo tahu, bakwan yo bakwan, ayu yo ayu, tapi jangan murahan ya. Tolong dijaga ya. Kalau memang ada laki-laki suka sama kamu, katakan sama laki-laki itu, kalau kamu mencintai aku, lakukan satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wah, gitu. Wong tahu bulat digoreng dadakan kecil saja harganya 500-an kok. Mosok punya kamu gede rasanya enak kamu jual gratisan. Sorry, kamu naksir aku ya? Sorry, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Bunga Citra Lestari. Sorry ya dek ya, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi nggak pernah jadian. Iya. Bucin kepala lopeyang. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka malam hari ini kita berkumpul untuk memperingati Isra Mi'raj. Temanya apa Di? Saya banser minggir nutupin dasmu. Dengan memperingati Isra wal Mi'raj, mari kita tanamkan akhlakul karimah. Tuh, kalau kamu besok mau menikah, prioritaskanlah banser sebagai calon suamimu. Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Sampaikan kepada orang tuamu, kamu ngomong sama bapak ibumu, doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku, di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan, perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus, doa singkirkan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Oh, di sini. Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Begitu. Banser kok galau. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Nah. Seger cangkeme. Alhamdulillah. Oh, dia mau datang lagi dia. Oh. Ini siapa? Ini pasti wajah jomblo ini kelihatan. Kelihatan. Nama kamu siapa? Siapa? Andis. Oh, namamu lebih baik daripada wajahmu. Andis. Mudah-mudahan Andis panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Andis hidup sendiri. Amin. Ibu bapak rahimakumullah, malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj. Saya akan sampaikan secara sederhana, karena peristiwa Isra Mi'raj ini yang kemudian menjadi salah satu titik balik kenapa saudara Deddy Corbuzier mau masuk Islam. 8 bulan yang lalu ketika dia syuting YouTube sama saya, dia tanya sama saya begini, Gus, saya mau bilang sama kamu, saya ini kaget Pak Wakil Wali Kota, karena tanpa tag kita itu kalau syuting sama Deddy di channelnya Master Corbuzier itu sama sekali nggak ada konsep. Saya kenal sama Deddy baru satu tahun 8 bulan yang lalu, gara-gara saya diundang acaranya Deddy Corbuzier, gara-gara pengajian saya di klub malam viral ketika saya sholawatan di hadapan mbak-mbak karaoke yang bekerja di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas.
Menjadi viral kenapa? Karena saya bersolawat di hadapan mbak-mbak yang berpakaian seksi. Sebenarnya tidak seksi, hanya salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Maka yang terjadi adalah SMS, silite metu setritik. Waktu itu hampir semua televisi ngundang saya untuk datang, tapi hampir semuanya saya tolak. Sampai mbak-mbak PSK binaan saya di Sarkem, Pasar Kembang waktu itu tanya sama saya begini, Kiai, kenapa setiap kali undangan televisi Anda tolak? Waktu itu saya jawab, mohon maaf, kenapa setiap undangan televisi saya tolak? Karena saya punya prinsip, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Prinsip saya waktu itu. Sampai satu ketika asisten Deddy Corbuzier telepon saya, Gus Miftah, saya dari manajemen Deddy Corbuzier, bisa nggak Anda datang di acaranya Mas Deddy? Apa acaranya Mas Deddy? Kopi susu. Kopi susu, kopi hitam, susu putih, kopi susu. Tapi saya paling nggak suka kalau minum kopi susu, karena kopi susu itu Pak Wakil Wali Kota itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu, kayak gitu. Kan nyongnya ya bingung ya. Makanya kalau dikasih kopi susu biasanya saya siasati. Kopinya saya minum, susu ini tak cekeli kayak gini. Kopi susu, kopi susu. Maka di mana-mana saya minumnya kopi susu. Kopi biasa, kopi hitam. Tapi jelas ini tidak saya minum. Kenapa? Satu sudah dingin, dua banyak hewannya ada di sini. Karena nggak ditutup. Adis goblok, goblok. Dikasih tutup biar nggak banyak hewannya. Saking seringnya saya minum kopi, saya sempat diminta jadi bintang iklan kopi, tapi semuanya saya tolak karena iklan kopi itu semuanya bohong. Kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Kopi susu, dibuka kopinya nggak ada susunya. Iklan tuh yang jujur cuma satu, sarung gajah duduk, dibuka sarungnya muncul belalainya, lah itu jujur itu. Dan Pak Wakil Wali Kota, Anda itu jadi pejabat seperti gula di dalam kopi. Kopi itu tanpa gula rasanya pahit, dikasih gula rasanya manis. Yang dipuji gulanya apa kopinya? Kopinya. Nggak ada bilang gulanya enak, nggak ada. Pasti bilangnya apa? Kopinya enak. Jadi pejabat itu seperti gula di dalam kopi, ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Iya, santai aja Pak. Maka jadi pejabat itu kalau benar jarang dipuji, tapi kalau salah dicaci mati. Gak apa-apa lah, seperti gula di dalam kopi. Tapi kalau tadi si Adis yang ngasih minum saya ini seperti acar di nasi goreng. Maksudnya apa? Ada terus tapi nggak penting. Bener nggak? Acar di nasi goreng itu ada terus tapi nggak penting. Yang paling kasihan Haji Anwar di mata istrinya. Seperti kuaci. Marah apa murah dan nyampah. Jangan marah Ji. Mudah-mudahan Haji Anwar masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat habis pengajian. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa yang mau saya sampaikan dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Yang pertama, latar belakang saya tadi cerita Deddy Corbuzier ya. Saya selesaikan dulu. Akhirnya Deddy Corbuzier telepon saya, bro, please lah, you datang ke acara saya. Saya bilang, acara kamu lebay enggak? Karena saya selama ini mendapatkan acara televisi itu banyak lebaynya. Dia bilang, insya Allah acara saya tidak lebay. Silakan Gus Miftah datang. Akhirnya saya datang, Pak. Itulah pertama kali saya kenal dengan Deddy Corbuzier.
1,5 tahun yang lalu lah saya ketemu. Bayangan orang Deddy Corbuzier itu orangnya sombong, tapi ternyata ketika saya ketemu pertama kali, bayangan itu sirna. Bahkan ketika saya masuk studio, dia yang nyapa saya duluan. Gus, terima kasih mau datang, boleh nggak saya minta nomor HP-nya? Saya itu Pak Wakil Wali Kota, kalau ketemu orang top, artis dan lain macam-macam, kalau dia mau minta nomor HP, berarti dia orang yang berjiwa besar. Kan biasanya gengsi tuh, artis. Ternyata enggak, Deddy sama sekali enggak sombong. Setelah pertemuan itu dia minta saya untuk collab YouTubean, dan subhanallah setiap kali saya collab YouTube dengan Deddy Corbuzier pasti trending, nomor 2, nomor 1, trending nomor 3, pasti trending. Sampai satu kali YouTubean dia bertanya sama saya, Gus, semalam saya baca Al-Quran. Saya kaget, Pak. Loh, kan kamu Katolik, kenapa kamu baca Quran? Saya pengen tahu Al-Quran itu isinya apa. Dan saya menyimpulkan, banyak ajaran agamamu itu yang tidak rasional, dia bilang. Kaget saya. Kenapa kamu katakan ajaran Islam tidak rasional? Saya itu kalau mendapat pertanyaan dari Deddy sudah ngeri-ngeri sedap, Pak. Ngapain lagi nih anak? Oh, kok beda orang lagi ya? Oh, ini wajahnya lebih parah ini. Makasih ya Pak ya, ada tutupnya ya. Masya Allah, keren. Kopi, kalau Haji Anwar ini minumnya udah bukan kopi lagi, Kuku Bima. Kuku Bima ya Ji ya. Perbedaan saya sama Haji Anwar beda dikit lah. Kalau Gus Miftah pegang mic masih begini, kalau Haji Anwar begini. Saya kalau ditanya Deddy ini ngeri-ngeri sedap, Pak. Karena ini manusia super cerdas. Deddy Corbuzier itu lulusan S3 luar negeri, gelarnya PhD, filosofi doktor. Sementara saya hanya lulusan S1 IAIN. Itu pun ijazah tidak saya ambil. Kenapa ijazah tidak saya ambil? Saya malu. Kuliah 4 tahun gelarnya SAG, sarjana agak gimana gitu kan, saya malu. Saking cerdasnya Deddy, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Makanya Deddy itu paling marah kalau saya telepon, bro ada tawaran bintang iklan apa? Sampo, mata lo sowek katanya. Yang disampoin apanya katanya. Waktu itu dia bertanya sama saya begini, kenapa banyak ajaran Al-Quran itu tidak rasional? Tapi bagi saya ini pertanyaan bagus. Saya tanya sama dia, coba tunjukkan kepada saya mana ajaran Al-Quran yang tidak rasional. Dia bilang, Nabi Ibrahim punya anak 1, suruh motong lehernya. Ini kan irasional, anak cuma 1 suruh motong lehernya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Mekah Palestina naik ke langit. You tahu, naik bus Mekah Palestina itu 32 jam. Kalau dahaban wa iyaban pulang pergi 64 jam. Ini hanya ditempuh dalam waktu ba'dul qalil minal lail, sebagian kecil dari waktu malam. Deddy bilang this is unbelievable. Menurut dia tidak masuk akal, nggak rasional. Pertanyaan ini spontan, Pak. Waktu itu saya batin begini, kalau sampai saya nggak bisa jawab ini bahaya. Masa gondrong kalah sama gundul? Akhirnya waktu itu spontan saya ingat dengan firman Allah, ayat pertama yang diterimakan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyinya apa? Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Waktu itu sebelum saya jawab pertanyaan dia saya tanya, sebelum saya jawab pertanyaan you, tolong jawab pertanyaan saya. Apa dia bilang? Bro, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata?
Jawaban Dedi sama dengan mayoritas warga kota Serang. Cinta itu dari mata turun ke hati. Waktu itu saya jawab, this is the big wrong, Anda salah. Dia tanya sama saya, kenapa kamu katakan salah? Bagaimana saya bisa mencintai seseorang kalau mata saya tidak melihat? Apa jawaban saya waktu itu? Bro, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya kamu tidak akan pernah cinta dengan Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Dia mikir, Pak, masih belum menerima. Saya tambahi lagi, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, kamu tidak akan pernah mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Dia masih bingung. Saya tambahi lagi, kalau memang benar cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tetapi orang buta itu walaupun tidak pernah melihat pasangannya, mereka menikah. Dan apa yang terjadi? Meteng. Padahal matanya nggak pernah melihat. Saya itu punya teman buta, Pak Wakil Wali Kota. Pak Haji Anwar kalah. Rahasia seksnya orang buta kawan saya itu 2 jam 3 menit. Subhanallah. 2 jam 3 menit. 2 jam nyari lubangnya, 3 menit mainnya. Begitulah kira. Kenapa ini saya sampaikan kepada dia? Udah, kalau saya udah ngomong ini saya agak bersemangat. Tadi badan saya nggak enak. Boleh saya berdiri, Bu? Ibu-ibu lebih suka saya berdiri apa duduk? Itulah perempuan, di mana-mana suka yang berdiri. Ingat, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul Haji Anwar? Betul. Enggak salah itu. Yang benar itu kesuksesan seorang suami ada peran seorang istri. Itu artinya apa? Kalau suami tidak sukses berarti siap-siap ganti istri. Enggak salah. Yang benar begini. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya, itu baru benar. Kalau saya ngomong bahasa ambiar, Pak Wakil Wali Kota, saya banyak. Karena saya sering konser sama Didi Kempot. Didi Kempot kemarin habis ngaji sama saya nggak kuat jalan karena kecapean, bareng ngliwati Sewu Kutho. Kan capek ngliwati Sewu Kutho, Pak, nggak bisa jalan dia, kasihan. Bu Wakil Wali Kota minta lagu apa? Kecantol Cawet. Saya bilang sama Dedi, kenapa saya katakan ini? Cinta itu yang benar bukan dari mata turun ke hati, tapi dari hati naik ke mata. Maksud saya apa? Orang belajar agama itu bukan hati yang mengikuti akal, tetapi akal yang mengikuti hati. Langsung waktu itu dia bilang, this is amazing for me. Jawaban kamu luar biasa, dia bilang. Maka saat itu dia berpikir tentang Islam, dan alhamdulillah itu menjadi titik balik Dedi tertarik masuk Islam. Sampai akhirnya seminggu sebelum dia masuk Islam, dia telepon saya, Gus, jam 2 malam, kok kamu nggak tidur? Dia bilang, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Seminggu sebelum dia masuk Islam. Saya jawab, nggak usah. Kaget dia, loh kenapa? Kamu jangan jadi orang Islam, saya bilang. Kenapa? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Kamu gak akan kuat. Cukup aku saja, saya bilang. Tapi ternyata dia ngeyel, sampai akhirnya dia sowan datang ke pondok saya di Jogja. Pokoknya saya harus masuk Islam. Waktu itu saya bilang, kalau kamu pengen masuk Islam, silakan syahadat di Jakarta. Saya punya banyak kawan di Jakarta, di Istiqlal boleh, di mana-mana boleh. Stasiun televisi begitu mendengar Dedi mau masuk Islam melalui saya, semuanya telepon.
boleh nggak Gus live bersama kami? Berapa kami siapkan uang untuk live bersama kami? Waktu itu Dedi saya tes, kalau sampai dia mau live berarti dia masuk Islam hanya karena popularitas. Saya bilang, itu ada tawaran live di televisi, bagaimana menurut kamu? Mohon maaf, saya masuk Islam bukan untuk popularitas. Maka kenapa saya masuk Islam harus ke Jogja? Supaya tidak banyak wartawan di sana. Dan ternyata itu terbukti. Dan subhanallah Pak, Dedi masuk Islam itu bangkrut Pak, kalau hitung-hitung uang. Banyak kontrak dia yang diputus oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islamnya Dedi. Tapi dia bilang apa? Saya sudah pernah kaya. Karena Dedi itu pernah menjadi the best magician in the world. Magician terbaik di dunia, di Amerika 2 kali. Dia bilang kalau saya mau nyari uang, cukuplah saya menjadi seorang magician. Tapi semuanya saya tinggalkan. Kenapa? Karena saya cinta dengan Islam. Alhamdulillah. Lah ini banyak orang Islam yang ragu dengan Isra Mi'raj. Deddy Corbuzier akhirnya percaya. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani, kiai top dari tanah Banten ini, yang merupakan buyut dari Kiai Ma'ruf Amin, waktu itu lucu Pak Wakil, Gus kalau saya masuk Islam tolong saya ketemu dengan kiai-kiai NO ya. Oke, saya janji nemuin dia dengan Kiai Said, ketemu dengan Habib Lutfi, sampai hari ini belum ketemu, dengan Kiai Ma'ruf hari itu langsung ketemu. Terbang dari Jogja ke Kiai Ma'ruf, 5:30 di jalan saya ditelepon, Gus Miftah, pas Pampres yang telepon, Pak Wakil Presiden berkenan sholat maghrib berjamaah dengan Gus Miftah dan Mas Dedi, akan langsung diimami sama Kiai Ma'ruf Amin. Saya bilang sama Dedi, bro diajak sholat Kiai Ma'ruf, gila lo, kenapa? Lu kan belum ngajari gua sholat. Oh iya, karena baru masuk Islam 5:30, 5:30 diajak sholat maghrib. Akhirnya saya praktek di dalam mobil di hadapan Dedi, 3 menit saya ngajari dia sholat. Saya jengkang-jengking di hadapan Dedi, disoting sama wartawan dari luar. Begitu saya turun dari mobil ditanya, ngapain tadi Gus Miftah jengkang-jengking di hadapan Dedi? Ada apa dengan kalian? Oh ndasmu pecah tak bilang. Saya praktek sholat Pak di hadapan dia cuma 3 menit tok. Masuk kamar mandi saya ajari wudhu, langsung praktek. Begitu mau sholat saya bilang sama dia, silakan nanti kamu berdiri di belakang Kiai Ma'ruf, yang namanya makmum ikut imam, apapun gerakan imam kamu ikuti. Wah sudah siap-siap. Begitu Dedi berdiri di belakang Kiai Ma'ruf, saya ingat ceritanya almarhum Gus Dur. Gus Dur itu pernah mensyahadatkan orang Cina. Orang Cinanya bilang, Gus, apa yang harus saya lakukan? Sholat. Caranya gimana? Ikuti imam. Apapun gerakan imam kamu ikuti. Saya ingat cerita ini, langsung Dedi saya geser. Kenapa? Ini karena sempat trouble. Cina sholat di belakang imam. Imam ruko, Cinanya ruko. Imam sujud, Cinanya sujud. Begitu sujud ada masalah. Kenapa? Kakinya imam gak bisa ditekuk. Akhirnya mancal ke belakang, kena kepalanya Cina. Dia. Lah Cinanya ini mikir, oh orang sholat itu pancal-pancalan. Akhirnya Cina mancal kepala di belakangnya, dier gitu kan. Yang dipancal sama Cina batin, oh dancuk gitu kan. Begitu rakaat kedua yang dipancal kepalanya sama Cina mikir, katanya orang Cina nggak sunat, dirogoh sarungnya. Iya. Cerita Gus Dur itu. Lah Cinanya mikir, oh, orang sholat itu rogo-rogoan, akhirnya ngerogoh sarungnya imam. Iya. Saya begitu ingat cerita ini langsung Dedi saya geser, minggir. Yang di belakang Kiai Ma'ruf saya. Tapi ternyata dugaan saya salah. Kiai Ma'ruf walaupun sudah sepuh Pak, kesehatannya luar biasa, sholatnya masih sempurna, selesai sholat kita makan malam sama Kiai Ma'ruf. Saya kan orangnya selengean ya, saya bilang sama Abah, saya panggil beliau Abah, apa Gus, itu ada isu di luar. Isunya apaan? Kalau besok Abah dilantik jadi wakil presiden, kemudian meninggal di tengah jalan, katanya ada isu mau diganti Ahok. Saya langsung tanya di hadapan beliau,
Apa jawaban Kiai Ma'ruf? Ya kalau yang mati saya, kalau yang mati Jokowi, kan saya presiden. Kiai NU dilawan. Ini Dedi percaya dengan Isra Mi'raj dan sholat. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani, buyutnya Kiai Ma'ruf, di dalam kitab Nurul Zulam yang merupakan syarah dari kitab Aqidatul Awam karangan Syekh Marzuki, beliau mengatakan apa? Ayyajibu ala kulli mukallafin anna taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala akrama nabiyahu bil isra wal mi'raj. Kata Kiai Syekh Nawawi, Syekh Nawawi ini orang yang ngangkat derajat Banten, maka disebut Al-Bantani. Syekh Nawawi, orang-orang dahulu itu kalau alim otomatis nama daerahnya terangkat. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani karena orang Bangkalan, Syekh Soleh Darat As-Samarongi karena orang Semarang, Syekh Mahfud At-Turmusi karena orang Termas. Yang gak enak besok Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf As-Solole karena orang Solo. Mudah-mudahan Habib Syekh panjang umur. Tapi ya jangan sekali-kali besok Habib Syekh tidak dibangun Shallu ala Nabi Muhammad As-Solole, itu jangan. Makanya kalau kemudian Kiai Ma'ruf jadi orang top lumrah, punya kakek moyang sekelas Syekh Nawawi. Makanya hari ini warganya Pak Wakil Wali Kota, kalau Anda ditanya kamu jadi santri besok mau jadi apa, Anda salah. Santri bisa jadi presiden, contohnya Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi wakil gubernur, Gus Yasin Jawa Tengah. Santri bisa jadi gubernur, Khofifah. Santri bisa jadi kiai viral, Gus Miftah. Santri bro. Santri menjadi janda kece, Bunga Citra Lestari. Sorry, saya sama Bunga Citra Lestari beda pemikiran. Bunga mikir saya mikir Via Valen ya gitu. Saya itu dikasih tugas sama PBNU untuk pengajian bersama kalangan para artis. Jadi teman-teman saya banyak. Ini besok awal April kita mulai. Ada Mbak Inul, ada Master Limbat, ada Mas Arman Maulana Gigi, ada Aura Kasih. Wow, matanya. Ambiar. Ya, sebelum saya lanjutkan Isra Mi'raj, kita selawatan dulu yuk. Ya, selawat ya. Yang teriaknya paling kencang saya doakan mudah-mudahan hutangnya lunas. Yang jomblo segera menikah dengan janda anak 15. Oh, kan sekarang ada istilah janda semakin di depan. Oh, Yamaha ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Salawat yang umum. Saya mau salawat NKRI. Sholli wa sallim daiman. Kurang kencang. Sholli wa sallim daiman. Wal ali wal ali. Pernah dengar syair ini? Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes milih bali nang kuburan mangku tangan
pisan saling saling iman ala madan wal ali wal biman qadwa wal ali kebaca temenan gir anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kasih donyaku sing isih ana saling saling wal ali wal biman wal ali wal ashab. Sekarang dijawab yang kencang. Kami cinta tanah air Indonesia. Yang kenceng dong, masa Indonesia lebih amat lo. Banser yang kenceng. Banser nggak cinta NKRI. Yang kenceng ya, bareng-bareng ya. Jangan telat ya. Yang kompak ya. Prok jadi apa? Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Saling iman Allah Allah saling iman wal ali wal biman wal ali wal ashab. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, yang jomblo-jomblo banyakin selawat belum? Ingat, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Wah. Ini kan kelihatan wajah-wajah PHP. Perjaka hampir punah. Apa kata Syekh Nawawi? Ayyajibu ala mukallafin. Hendaklah wajib bagi para mukallaf. Mukallaf itu siapa? Balighun wa akilun, orang yang baligh dan berakal. Wajib untuk apa? Anak takidah. Mereka meyakini, mereka mempercayai apa? Annallah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akrama nabiyahu, memuliakan nabinya bil Isra wal Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu merupakan cara Allah memuliakan kanjeng Nabi. Maka dalam kitab Jauharut Tauhid disebutkan faman angkara al Isra fahuwa kafirun. Siapa yang mengingkari Isra Mi'raj berarti dia kafir. Saya ada tamu dari Australia, namanya Antonio Scott Dory. Malah kayak ikan kan, Dory.
Coba you jelaskan sama saya secara rasional, Isra Mi'raj itu bagaimana? Saya jawab, oke, tapi janji kalau penjelasan saya rasional Anda masuk Islam. Oke, dia bilang, orang Perth Australia. Ini jauh sebelum Deddy Corbuzier masuk Islam. Jadi saya Pak Wakil Wali Kota, dari dulu itu pekerjaan saya, ada orang datang ke pondok minta masuk Islam. Dan kalau saya pengajian di pondok setiap malam minggu pahing, itu pasti ada yang masuk Islam. Dari Kalimantan, dari Lampung, dari Iran, dari Jerman, banyak. Ini tanya, waktu itu saya jawab, cara paling gampang saya menerangkan Isra Mi'raj masuk akal. Saya berangkat dari Jogja tadi jam 2 siang, pengajian ke Serang. Besok pagi saya masih di Serang, besok malam saya di Tangerang, besoknya saya berangkat ke Banyuwangi jam 10 pagi. Kan naik pesawat, masa pesawat kesah, pesawat banci. Kamu ya lucu, kaget yang dipegang mulutnya, kaget aku. Kaget itu di jantung, jantung itu di dada. Atau jangan-jangan kamu kayak pohon pisang, maksudnya punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Saya berangkat ke Banyuwangi, ngaji di Banyuwangi tanggal 17, 18, 19. 20 saya pulang dari Banyuwangi, transit Jakarta pulang ke Jogja. Jam 20 sore saya nyampe rumah. Begitu tadi pagi saya berangkat ke Serang, ada semut yang masuk ke koper saya. Akhirnya semut ini ikut saya sowan Pak Wakil Wali Kota di Serang. Besok pagi sowan di pemerintahan, ikut saya ke Banyuwangi, pulang ikut saya ke Jogja tanggal 20. Begitu sampai Jogja semutnya turun dari koper saya. Dia bilang apa? Ketemu semut-semut yang lain, dia bilang, "Mut-mut." Kan semut. Semut. Goblok, goblok imut. Saya dari Serang, Tangerang, Banyuwangi pulang ke Jogja, berangkat tanggal 15, pulang tanggal 20. Kira-kira teman-teman semut yang lain bilang apa? Buset, bohong, itu namanya Tony Boster, waton munindo bose banter, becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir, ban becak tanpa pelek, waton jeplak nggak pakai utek, gajah di belangkoni nggak muat. Kan gede, masa gajah di belangkoni seperti Haji Anwar? Beda. Apa bedanya gajah dengan Haji Anwar? Beda. Kalau gajah itu kepalanya ada belalainya, Haji Anwar belalainya ada kepalanya. Iya. Semutnya bilang apa? Ngapain lo nggak percaya sama gua? Ya mana mungkin. Kamu jalan pelan-pelan kok sampai Serang, Tangerang, Banyuwangi, berangkat tanggal 15, pulang tanggal 17. Apa jawab semut ini? Kalian ngapain nggak percaya? Saya tidak jalan sendiri, tapi saya gandul kopernya Gus Miftah. Nalar apa enggak? Nalar. Kanjeng Nabi itu Isra Mi'raj berjalan sendiri apa dijalankan? Dijalankan. Siapa yang punya kehendak? Kanjeng Nabi apa Allah? Allah. Kalau Allah yang punya kehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Orang Australia ini Pak Wakil Wali Kota langsung dia bilang begini, oke, saya masuk Islam, syahadat di depan saya di pondok pesantren Or Aji. Selesai syahadat, istri saya masak singkong sama sayur bung, tahu bung? Dikasih makan macam-macam nggak doyan, sayur bung doyan. Langsung dia tanya sama saya begini, what is this? Oh, ini apa? Saya pusing, bung bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Nah, saya pusing Pak, apa bahasa Inggrisnya bung? Dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Gitu kan. Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Bung adalah bambu muda. Dia teriak Pak Wakil Wali Kota, amazing. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua katanya.
Tak jawab cangkemmu. Tapi memang saya akui sih, bahasa di dunia itu paling banyak bahasa apa Pak? Jawa. Jawa itu bahasanya paling kaya. Anda bandingkan bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, lebih banyak bahasa Jawa Pak. Ayo, coba nguyuh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesianya? Nggak ada Pak. Masa kencing makcrit-makcrit? Nguyuh anyang-anyangan bahasa Indonesianya apa Pak? Kencing tawar-menawar. Makan bahasa Arabnya cuma satu Pak, apa? Akala yakulu kul. Kalau bahasa Jawa 10 ada Pak. Dahar, nedi, mangan, urung-urung nguntal, ya belum lah, pelan-pelan lah. Dahar, nedi, mangan, madang, maam, nguntal, badok, gaglak, nyeket, nutul. Siapa itu Pak Wakil Wali Kota bersama siapa para kiai baru apa? Dahar. Siapa itu Adis bersama siapa tukang son baru apa? Mbadok. Itu beda Pak. Makanya saya paling repot Pak kalau saya umroh pakai belangkon. Pasti ditanya sama orang Arab, mahada, ini apa? Saya pusing, belangkon itu bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada belangkon. Dia tanya lagi, mahwa belangkon? Belangkon itu apa? Saya jawab, ina urroksi wadai endas. Saya mau bilang apa? Dan coba kalau Anda perhatikan belangkon saya, ini spesial Pak, merah putih, karena saya cinta dengan NKRI. Wow, merah putih. Dan Anda lihat di kepalanya, di atasnya, NKRI Garuda Pancasila. Oh, karena saya menolak ideologi apapun yang datang ke Indonesia untuk mengganti Pancasila, karena Pancasila ideologi dan NKRI harga mati. Mau macam-macam ganti Pancasila, silakan tinggalkan Indonesia. Galak Pak kalau saya udah ngomong kayak gitu. Pancasila. Galak. Kamu di kepalanya bukan Pancasila. Janda. Jadi rasional saja saya bilang. Akhirnya orang ini masuk Islam. Kalau kemudian Allah yang sudah punya kehendak, mana mungkin? Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia pasti mungkin bagi Allah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Betul? Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya. Contohnya siapa? Sa'labah. Miskin jadi kaya. Makanya hari ini Anda yang merasa miskin, Anda punya kesempatan yang sama untuk jadi orang sukses seperti Pak Wakil Wali Kota. Betul? Selama Anda mau ikhtiar. Sekarang orang aneh, kerja nggak mau, usaha nggak mau, bisnis nggak mau, setiap hari tidur bikin status WA, akan indah pada waktunya. Bangun, tidurmu miring, obatnya diminum. Itu namanya wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Pengen bebas dadi wong edan. Allah mampu menjadikan orang kaya jatuh miskin. Siapa? Qarun. Qarun itu kunci gudangnya diangkat 90 kuda nggak kuat. Satu kunci gudang 2 hektar. Bayangin berapa hartanya Qarun. Maka hari ini kalau Anda jadi orang kaya dan tidak mau bersedekah, hati-hati, Anda bisa seperti Qarun. Betul? Apa artinya kekayaan kalau kemudian tidak ada manfaatnya untuk orang miskin? Betul? Lagu amat jadi orang kaya. Orang kaya itu kalau pengajian dikit-dikit garuk kepala. Kenapa? Supaya gelang emasnya kelihatan. Kalau orang miskin itu kalau pengajian khusyuk, tangannya pasti dikempit seperti ini. Kenapa? Khawatir gelang karetnya kelihatan. Betul Bu? Kalau orang miskin itu pengajian asik, ya Allah, kadang-kadang bajunya hijau, jilbabnya pink, nggak nyambung. Allah mampu. Acara selanjutnya pergantian banser. Gede amat perut lo tong.
Ya Allah, perutnya. Kalau ini bener-bener NO ini, karena perutnya gede. Karena saya dulu pernah tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4 tahun, kurus. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas gak pernah ada selamatan. Kurus saya. Begitu saya nikah dengan cewek NU, pulang ke rumahnya orang NU, saya langsung gemuk. Kenapa saya nikah dengan cewek NU gemuk? Karena susunya cocok. Makanya saya selalu bilang, tolong ya ibu-ibu, adik-adik, besok kalau kamu punya anak, jangan kurangi jatah susu ASI anakmu. ASI itu menurut Al-Quran 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilaini liman arada ayutimar rodoah. Sekarang orang ngasih ASI ke anaknya kadang-kadang cuma 6 bulan, Pak. Padahal diganti susu kaleng. Susu kaleng itu susu sapi. Maka begitu gede diajak ngaji, jawabannya emoh. Karena anaknya sapi. Bagaimanapun susu ASI itu lebih bagus daripada susu sapi. ASI itu praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. ASI itu ekonomis, wadahnya nggak gampang pecah. Kan nggak ada susu penyok, nggak ada. ASI itu demokratis, maksudnya apa? Bisa dipakai anaknya, bisa dipakai bapaknya. Dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum, BH, badan hukum. Kenapa ASI dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya kenapa susunya sapi gampang disentuh oleh orang lain? Karena nggak ada sapi dilindungi badan hukum. Kan nggak ada sapi BH, nggak ada. Maka dijaga dok kamu dok ya, dijaga kamu. Ngakunya muslimah, sukanya melumah sambil bilang Pertanyaan saya, kamu itu muslimah pakai kimcil syariah? Hei kamu codot, dijaga. Hati-hati. Ya kalau kamu santri yang bagus, ngombalin cewek pakai bahasa tajwid. Nah, dek, kamu tahu nggak nun mati ketemu bak dibaca apa? Pasti dia bilang iklab. Nun mati ketemu bak saja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya, gitu tong. Kamu malah galau. Kamu galau, tuku bawang kleru merico, wis kebacut sayang mau dianggap konco. Malah nyanyi atiku rasane loro. Apaan? Ambiar. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan oleh orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Kalau kamu dibully dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku. Kalau Adis beda, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Kalau Allah mengendaki orang biasa jadi raja, siapa? Dawud. Dawud perang melawan Raja Jalut. Waktu itu Dawud merupakan anggota peperangan dari Panglima Tolut, pasukan dari Tolut. Perang melawan Jalut, pakai ketapel, mati dipelintang sama Dawud jadi raja. Kalau Allah mengendaki, wakil wali kota bisa jadi gubernur Banten. Amin. Amin. Kalau amplopnya ditambahin. Pak wakil wali kota langsung batin, asu. Ya
Ya, siapa yang bisa menolak kalau Allah sudah berkehendak? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kalau Allah menghendaki jadi gubernur, enteng Pak Wakil Wali Kota. Apalagi sekarang sudah jadi ketua partai. Kayak amat lo cing. Allah bisa. Banyak orang-orang yang kemudian dikehendaki oleh Allah diangkat derajatnya oleh Allah. Saya pengen Anda memahami Isra Mi'raj, inilah kekuasaan Allah. Makanya kalau kemudian kita hari ini hanya takut dengan corona, please deh. Kamu bilang, jangan mengatakan ya Allah saya punya masalah besar dengan penyakit corona. Salah. Bilang sama Allah, bilang sama corona, wahai corona, saya punya Allah yang maha besar. Ngapain lo? Itu dong. Saya yakin corona itu susah masuk Indonesia. Kenapa? Ngurus surat izinnya susah. Orang Indonesia tuh biasa makan dikali, minumnya kali, biasa. Lebay amat, kemana-mana harus pakai masker, bahkan borong masker ditimbun. Maka di mana-mana banyak penimbunan masker. Hei, hati-hati, mereka yang suka nimbun masker besok kalau mati mulutnya maskeran. Makanya kalau berlebihan pakai masker saya batin, itu takut corona apa karena merongos? Jangan-jangan merongos itu. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Orang merongos itu apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, Bu. Apa? Nyetir mobil. Kenapa? Karena nggak bisa masukin gigi. Makanya sekarang banyak orang merongos pasang kawat gigi. Istri saya bilang, istri saya kan nggak merongos, mau pasang kawat gigi. Katanya biar keren. Saya bilang, saya nggak mau kalau kamu pasang kawat gigi. Kenapa, Bah? Nanti kalau saya cipok mulut kamu nyantol. Menjijikkan. Apa Pak bedanya orang dulu dengan orang sekarang? Kalau orang dulu itu otot kawat balung besi. Cewek sekarang tidak, gigi kawat untuk selfie. Iya. Kalau Allah menghendaki raja jadi orang terhina, siapa? Fir'aun. Bahkan Fir'aun mengatakan dalam Al-Quran, Inni rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Fir'aun itu seneng terus, gak pernah susah. Jadi kalau Anda pernah susah, lumrah, karena Anda bukan Fir'aun. Tapi kalau ada orang bogek sini, bener bogek ya, kok seneng terus gak pernah susah, saya malah curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun. Ayo. Fir'aun itu Pak kalau kehujanan yang pilek bukan hidungnya Pak, air hujannya. Kalau dia makan sambal yang mulus bukan perutnya, sambelnya. Sama dengan Fir'aunnya Indonesia, nabrak tiang listrik yang sakit, tiang listriknya. Kalau Allah sudah punya kuasa, nggak ada yang bisa menolak kekuasaan Allah. Bahkan Allah bisa menjadikan seorang perawan ting-ting bisa hamil, padahal nggak pernah menikah, nggak punya suami, nggak punya pacar, bisa hamil. Siapa? Maryam. Tapi saya pesen mbak-mbak di sini jangan ikut-ikutan Maryam. Nanti malah kamu bilang, Pak Kiai saya kayak Maryam. Maksudnya apa? Nggak punya suami hamil. Kalau itu nggak kayak Maryam, Dok, diuntal codot. Hati-hati, perempuan sekarang itu jenisnya ada 3. Nggak punya anak, nggak punya suami, namanya apa? Nona. Oh. Punya anak, punya suami, namanya nyonya. Yang paling repot Pak Wakil Wali Kota, nomor 3, punya anak tapi nggak punya suami, bukan janda. Kalau janda pernah menikah, goblok. Nggak punya anak, nggak punya suami, namanya nona. Punya anak, punya suami, namanya nyonya. Punya anak, nggak punya suami, namanya nyahnyoh. Lomo matamu, lomo. Kalau kemudian Allah sudah punya kuasa, disitulah kemudian
kemudian kenapa kita diminta tawakal, pasrah sama Allah? Di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah mengatakan apa? Arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Hidup nggak usah kebanyakan ngatur. Kenapa? Karena hidup sudah ada yang ngatur. Manusia itu terlahir untuk mengikuti aturan. Kalau ikut aturan selamat. Kanjeng Nabi Muhammad itu berangkat Isra, ya ikut saja perintahnya Allah, bukan keinginan Nabi Muhammad. Kalau semuanya sudah kita pasrahkan sama Allah, enteng Pak. Saya dulu kuliah Pak Wakil Wali Kota, ini saya ingin ngasih semangat warganya jenengan yang muda-muda. Saya berangkat dari Lampung ke Jogja tahun 99. Orang tua saya tidak pernah kirim transferan sama sekali. Karena saya bilang sama ibu saya, Bu, tolong jangan saya jangan dikirimi uang. Nah kamu minta dikirimi apa Le? Fatihah sama sholawat, setiap habis sholat tolong sebut nama saya Bu. Tapi ingat, cukup Fatihah dan sholawat, jangan ditambah Yasin. Oke, dia bilang. Saya masuk Jogja tahun 99. Itu tadi saya bilang, saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Berat badan saya hanya 40 kilo. Gara-gara Muhammadiyah belas gak pernah ada selamatan. Begitu saya pindah ke lingkungan orang NU Pak, gara-gara saya nikah dengan orang NU, berat badan saya langsung naik 100 kilo. Kenapa jadi orang NU gemuk? Jelas karena dikit-dikit makan, yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, maulutan makan, rejeban makan, tetangganya sakit minta didoakan makan, yang sakit mati makan lagi 7 hari. Sampai bahasanya gemuk, wajahnya kayak besek ini loh. Tangkin tuh gak ketawa ya, keren ini. Bahasanya top. Gak ketawa. Ini nggak ketawa sama sekali, tanpa ekspresi. Saya curiga jangan-jangan tuli, jangan-jangan budek dia. Santai saja, kalau bansernya ini budek, dia tidak akan pernah mati, dia pasti akan hidup panjang umur. Kenapa? Karena nggak pernah dengar ketika dipanggil sama yang maha kuasa. Tangkin tuh keren. Cik, minta uangnya 200.000 Cik. Karena nggak ketawa saya kasih uang. Dipegang. Keren nih. Ini luar biasa ini. Gimana? Tambah 100 sih, tambah 100 sih. Kayaknya anak buahnya Mbak Bolot ini ya. Tapi dia keren kok, perutnya rata. Rata-rata lemak. Banser istimewa Pak. Saya besok masuk surga akan dikawal sama dia. Banser kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, bansernya keluar lagi. Tanpa ekspresi. Allah. Kesambet ya. Ini baru banser istimewa ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Disitulah kemudian kita diminta pasrah sama Allah. Makanya kemudian apa? Menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, beliau mengatakan, "Mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibu bi nafsika." Waktu itu saya pasrah, Dik. Saya masuk Jogja nggak punya apa-apa. Saya tinggal di masjid, ya sudah. Saya nikmati.
Saya jualan aksesoris 6 bulan di alun-alun utara, gantungan kunci, jualan tisu macam-macam untuk biaya hidup saya di Jogja. Mbah saya itu orang kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Mbah saya itu sama mbahnya istrinya Habib Lutfi sama-sama keturunan dari Mbah Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya Limo. Saya sama istrinya Habib Lutfi sama-sama keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari, walinya Ponorogo. Jadi asli saya Ponorogo, lahir di Lampung. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Oh, kalau dia jelas Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Tetep gak ketawa, mati. Keren banser kita ini. Tobat saya. Kalau saya jadi panglima TNI tak angkat jadi tentara dia. Perutmu nggak apa-apa bro, kalau kamu dibilang dasar gemuk kamu jawab nggak masalah, saya gemuk karena makan nasi, daripada kamu kurus tiap hari makan ati. Iya, bucin matamu, bucinmu. Pasrah saja. Saya narik becak pak 6 bulan supaya saya bisa kuliah, bayar kuliah. Bahkan saya latihan sabar dari abang becak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Gimana tidak, nunggu penumpang tidak datang, becak dinaikin sendiri. Masya Allah. Betul? Bahkan becak saya pernah ditabrak mobil rusak, saya nggak marah pak. Begitu becak saya rusak, saya cuma nyanyi lagu India, matane matane matane. Makanya kenapa sekarang pondok saya di Jogja itu saya buat gratis untuk teman-teman mahasiswa. Makanya warganya Pak Wakil Wali Kota, Anda mau kuliah di Jogja nggak punya uang, silakan mondok di tempat saya gratis. Atau Anda pengen mondok nggak punya tempat gratis, silakan mondok di tempat saya gratis. Dikasih makan Gus, dikasih. Tetangga saya punya anjing tak kasih makan, apalagi santri. Santri itu kalau makan pak, masya Allah, Gunung Krakatau pindah ke piring pak. Duduk itu pak. Pasrah sama Allah nah. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya kenapa dalam Al-Anfal ayat 2 itu disebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhannya orang beriman itu bertawakal, pasrah. Saya ikut Gus Dur 2 tahun setelah saya jadi kepala cabang Primagama tahun 2004 sampai 2006. Setiap pagi saya sowan Gus Dur minggu pagi. Makanya kenapa saya punya banyak cerita tentang Gus Dur. Saya sowan ke rumahnya beliau. Akhirnya beliau bilang, Miftah kamu pulang ke Jogja, kamu bikin pesantren di Jogja. Kalau Allah kemudian mampu mengisrokkan Muhammad Mekah Palestina naik ke Sidratul Muntaha, kalau Allah menghendaki derajat kamu naik, enteng kata beliau. Dan itu kita buktikan. Maka kemudian apa? Tawakal ini menjadi penting. Pasrah sama Allah. Pasrahnya di mana? Pelajaran Isra Mi'raj, minal masjid ilal masjid. Kanjeng Nabi susah gara-gara ditinggal mati istrinya. Kemana beliau wisata? Minal masjid ilal masjid. Makanya kalau kita punya masalah jangan pernah jauh-jauh dari masjid. Bagaimana Pak Wakil Wali Kota punya program masjid-masjid di Serang harus makmur. Bikin peraturan daerah, habis maghrib sampai isya nggak ada warga Tangerang yang beragama Islam nyetel TV. Semuanya harus ngaji. Keren Pak. Bikin edaran. Hansip suruh kerja. Hansip kerja pas pemilu tok, muter kampung. Orang-orang yang menghidupkan TV habis maghrib ditegur. Bikin edaran Wakil Wali Kota, bikin edaran peraturan daerah Pak Wali Kota, tanda tangan. Kita jadi wali kota nggak lama, wakil wali kota nggak lama, cuman 5 tahun, 2 periode 10 tahun, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Tapi saya yakin wakil wali kotanya suka ngaji, insya Allah selamat. Apalagi kalau ditambahi. Minta sama Allah untuk kebaikan Serang. Saya itu ngomong tawakal Pak, saya jadi ingat ceritanya Gus Dur. Oh,
Ada kiai sukanya berburu, hari Jumat ke hutan bawa senapan, ketemu harimau ditembak, dor, harimaunya kebal, nggak mati. Kayaknya harimaunya kayak banser habis nguntal gotri. Itu kan. Tembak lagi, dor, nggak mati, dor, nggak mati, pelurunya habis. Gantian kiai dikejar sama harimau, wut, kiainya lari ketemu jurang, pilihannya cuma dua, bablas masuk jurang, kembali dimakan macan. Akhirnya tangannya diangkat, ingat surat Tawakal Al-Anfal ayat 2. Ya Allah, kalau saya harus mati dimakan harimau, tolong matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Begitu matanya dibuka, ternyata harimaunya nggak makan Pak Kiai. Kedua kaki depan harimau diangkat. Kiai bertanya sama macan, macan kenapa kamu nggak makan saya? Apa jawaban macan? Yang sabar Pak Kiai, saya juga sedang berdoa. Akhirnya kiainya bertanya sama macan, macan kamu doa apa? Allahumma barik lana. Doa nguntal kiai. Bagaimana supaya kemudian tawakal kita ini terjaga? Di Isra Mi'raj disyaratkan untuk menjaga sholatnya, memakmurkan masjidnya. Punya masalah curhatnya ke masjid. Kamu yang jomblo-jomblo seneng sama cewek, jangan datangi rumah ceweknya, datanglah ke masjid Allah. Ingat, laki-laki yang mendatangi perempuan melalui chatting WA akan kalah dengan laki-laki yang menyebut namanya di dalam doa. Wow. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Keren. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Kamu sholat malah nggak pernah berdoa. Selesai sholat tangannya diangkat, doanya singkat, ya Allah kau tahu yang ku mau, amin. Punya masalah apapun kita selesaikan dengan cara Allah. Itulah hikmah terbesar dari peringatan Isra Mi'raj. Sudah 12:30 pengajian selesai ya. Cangkem. Kalau besok pagi itu untuk umum nggak Pak? Besok pagi untuk umum. Kita lanjutkan besok pagi. Di kantor ya. Besok pagi dilanjutkan di kantor. Pengen tahu kelanjutannya? Bagaimana supaya kita tawakal sama Allah? Kita tunggu besok pagi. Baca sholawat hasbi robbi 3 kali. Kita minta sama Allah mudah-mudahan Serang wabil khusus dan Indonesia pada umumnya dilindungi oleh Allah dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Dijauhkan dari segala virus termasuk virus corona. Gak perlu kita takuti, yang kita takuti hanya Allah. Waspada boleh, panik jangan. Nama yang mau dipanggil oleh Allah melalui Israel sudah ada daftar namanya, tidak bisa dinego, tidak bisa ditukar. Maka biasa-biasa saja. Mati kapanpun kita siap karena kita punya Allah. Mati itu syaratnya tidak harus tua, mati syaratnya tidak harus sakit. Maka walaupun Haji Anwar lebih tua daripada saya lebih muda daripada Haji Anwar, bisa jadi yang mati Haji Anwar duluan. Bisa jadi. Masih ada Kiai Muammar yang akan membacakan Quran untuk kita. Kita baca sholawat hasbi robbi 3 kali seperti yang Anda sering lihat di YouTube. Itu adalah amalia saya supaya kemudian kita ditolong oleh Allah. Kalian tahu nggak itu artinya apa? Hasbi robbi jalallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Banser, utang motor ditarik debt collector, suruh bayar, kamu bacain hasbi rabbi jalallah, bayar. Ma fi qalbi ghairullah, bacanya berapa kali sampai debt collectornya minggat. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang khusyuk kita baca minta pertolongan sama Allah.
Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, selamatkan kami semua yang hadir ya Allah. Selamatkanlah para pemimpin kami ya Allah. Selamatkanlah seluruh rakyatnya ya Allah. Selamatkanlah dunia kami ya Allah. Selamatkanlah akhirat kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan musibah ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala penyakit dan virus ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun malam hari ini yang hadir karena cintanya kepadamu, menjadi wasilah engkau mencintai kami ya Allah. Siapapun yang hadir karena cintanya kepada nabimu, menjadi wasilah nabimu mencintai kami ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan sakit, engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, engkau berikan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih, engkau berikan kebahagiaan kepadanya ya Allah. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Wabil khusus ya Allah, malam hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kota Serang ini ya Allah senantiasa engkau lindungi dengan rahmatmu, senantiasa engkau lindungi dengan ridhomu, sehingga menjadi kota yang menyenangkan ya Allah. Engkau selamatkan pemimpinnya ya Allah. Engkau tunjukkan pemimpin kami ke jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat ya Allah, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Sehingga menjadikan kota Serang ini ya Allah menjadi kota yang menyenangkan bagi kami semua ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Membaca Al-Fatihah sekali pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Allah akan jaga kita semuanya termasuk dari virus corona. Amin. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih Kota Serang. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan kalian mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.